ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan kondisinya semuanya sehat walafiat. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dalam ikut bergabung di materi pengimbasan yang menjadi tema kita hari ini tentang asesmen nasional. Jadi saya berharap apa yang saya ketahui kurang lebih sama, teman-teman juga bisa dapat sedikit lah apa yang telah saya dapatkan di BIMTEK sebelumnya. Jadi BIMTEK yang saya ikuti dan teman-teman nanti akan saya arahkan ke sana semua, yaitu di program Guru Belajar. Jadi seperti judulnya asesmen nasional. Ya, jadi termasuk asesmen nasional ini termasuk dalam kebijakan Kementerian Pendidikan, teman-teman sekalian, yang termasuk dalam Merdeka Belajar. Nah, kalau kita bicara Merdeka Belajar, ada 5 itu kebijakan yang ditetapkan oleh Mas Menteri. Salah satunya itu kebijakan pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar yang termasuklah di dalamnya asesmen nasional. Selebihnya yang ini boleh jadi bahan saja. Selanjutnya kita kembali ke asesmen nasional itu sendiri.
Jadi jika kita bicara tentang pendidikan, saya kira Bapak Ibu guru alias teman-teman di sini, Mr. dan Miss sudah mengetahui apa sih yang target dari sendiri. Intinya adalah life skill. Mereka diharapkan graduation dari setiap lulusan itu diharapkan memiliki kecakapan hidup level 1. Apa itu kecakapan belajar, berinovasi, terus menggunakan teknologi informasi, dan yang paling penting adalah mereka dapat berkontribusi pada masyarakat nantinya. Nah, adapun latar belakang, Mr. dan Miss, latar belakang kenapa diadakan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, itu dapat dibaca di slide ini, ya, karena UN yang sekiranya tahun sebelum 2021 itu dia lebih ke penilaian individu siswa. Jadi dia hanya menilai masing-masing individu, dan setiap individu siswa hanya diberatkan pada kognitifnya atau penguasaan konten saja. Jadi untuk skillnya itu agak kurang. Makanya diberikan atau diadakan kebijakan 2021 yang dimana UN akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, di mana ada tiga kompetensi yang akan dinilai di sini, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Perbedaannya mungkin Bapak Ibu, Mr. dan Miss mungkin sudah tahu perbedaannya ketika UN itu ditujukan kepada anak yang di level akhir, itu kelas 12. Tapi ketika ketika asesmen kompetensi minimum itu tidak ditujukan kepada level akhir, tapi dia ke siswa yang berada di jenjang di tengah-tengah level. Contohnya kalau di SD itu kelas 4, di SMP 45, di SMP itu kelas 8, di SMA itu di kelas 10 dan 11. Jadi tidak dispesifikkan di kelas 12 lagi seperti UN yang kemarin ya, teman-teman. Nah, itu sekilas latar belakangnya supaya teman-teman tahu kenapa diadakan asesmen atau AKM ini. Nah, perbandingannya bisa dibaca nanti di sini, dan nanti saya akan bagikan ini kepada teman-teman guru, bisa dipelajari sendiri juga ya. Oke, jadi langsung saya ke intinya. Jadi apa itu asesmen nasional? Itu program evaluasi yang saya katakan tadi. Ya. Jadi program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana yang saya bilang tadi juga terdiri dari bukan menilai kompetensi siswa individu, tapi dia memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Oke, next. Jadi asesmen nasional ini tidak dilakukan untuk pemeringkatan. Yang seperti yang di ujian nasional lakukan, dia lebih tadi kembali lagi ke peningkatan kognitif dari siswa. Kalau kita bahas tentang fungsinya, jadi AKM nasional itu fungsinya overall ya, keseluruhannya itu mengevaluasi kualitas sistem pendidikan yang di sekolah kita. Jadi di situ akan terbaca jelas bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu apakah masih kurang atau masih perlu diperbaiki lewat AKM ini. Kemudian perbedaan yang kedua, sampelnya itu yang saya bilang tadi, tidak ditujukan di level akhir tapi diambil di kelas 5, 8, 11. Kemudian pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Untuk tujuannya sama seperti tujuan pendidikan pada umumnya, seperti ini di segitiga, bisa dilihat di segitiga ini. Jadi tujuannya itu mencakup kurikulum, kemudian pembelajaran yang paling puncaknya atau hasil akhirnya berupa asesmen. Nah, asesmen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah karena di sini ada 3 komponen yang dilibatkan, yaitu pengalaman belajar murid. Sekali lagi bukan hanya kognitifnya tapi dari keterampilan murid itu sendiri, kemudian kompetensi guru, dan yang terakhir kompetensi kepala sekolah atau kepemimpinan sekolah. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tujuan dan manfaatnya.
tujuan manfaat dari AKM itu sendiri, pertama itu tadi sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah kita ya, khususnya ya, Mister dan Miss. Jadi misalnya saya bahasa Inggris, ketika saya sudah melaksanakan AKM di kelas 10 dan 11, hasilnya itu akan menjadi pelaporan saya, oh ternyata kualitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih kurang. Jadi di situ bisa terlihat dari khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Kemudian setelah mendapatkan hasil, tentu saja hasilnya itu akan menjadi feedback atau umpan balik peningkatan kualitas kita. Ya. Bisa kira. Ya. Kenapa bisa keyboard all? Oh ini mute all. Bagaimana caranya Miss Dewi? Kenapa saya yang termute? Di bagian partisipan. Yang di atas di. Baru ada tulisan di bawahnya. Waduh. Oh, partisipan deh. Oh ya. Sorry. Selamat datang Mr. Arman. Assalamualaikum. Ya. Maaf ini. Waalaikumsalam, Miss. Maaf ini langsung saya share screen. Ih, kenapa saya kasih mati Ki? Maaf. Mister, I'm sorry Mister. Ya, saya lanjut dulu Mister D. Oke. Saya lanjut dulu, baru sekalian kita buka si diskusi. Baik, kita kembali ke AKM yang tadi 3 komponen besar dari atau disebut dan segitiga belajar. Inilah yang mencakup dari komponen keseluruhan dalam AKM, di mana tujuannya itu penting sekali, teman-teman, Mister dan Miss. Pertama, menjadi potret kualitas pembelajaran kita sendiri, guru. Yang kedua, umpan balik bagi peningkatan kualitas sekolah. Dan yang ketiga, tentu saja dari hasil feedback ini nanti akan menjadi dasar program peningkatan kualitas pembelajaran kita selanjutnya, ya. Oke. Jadi ini tadi secara umumnya seperti ini, menghasilkan informasi, perbaikan kualitas belajar mengajar, peningkatan hasil, kemudian akan berdampak ke peningkatan hasil belajar murid. Baik, sekedar info sedikit untuk AKM ini dilibatkan tiga yang terlibat di sini, warga sekolah yang terlibat itu ada 3, murid, kemudian guru, serta kepala sekolah. Kalau murid itu tadi dikhususkan pada siswa di level, kalau kita SMA ya, kelas 10 dan 11. Dia harus mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tiga juga yang mereka harus ikuti. Sedangkan guru dan kepala sekolah juga harus mengikuti AKM, tapi hanya berupa survei lingkungan belajar. Oke, sudah jelas, Di? Lanjut. Untuk jumlah maksimal, itu setelah saya mempelajari AKM ini dan mengikuti BIMTEK-nya, ternyata itu tidak semua. Jadi dia diambil secara sampling atau diambil perwakilan dari setiap murid. Jadi misalnya untuk SD, tingkat SD itu 30 murid, sedangkan SMP dan SMA itu 45 murid. Jadi seperti itu. Oke, jika kita bicara komponen AKM, itu dia lebih menitik beratkan terhadap dua kompetensi, yaitu literasi membaca. Jadi di literasi membaca ini lebih, kalau saya pelajari ya berdasarkan materi yang saya sudah dapatkan, dia lebih ke bagaimana siswa itu membaca, memahami teks. Jadi dia lebih ke pelajaran bahasa. Ya, masuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah juga masuk, yang bersifat geografi masuk, ekonomi masuk. Jadi intinya yang melibatkan kemampuan siswa adalah membaca, memahami konsep dan teks. Nah, itu. Sedangkan numerasi ini lebih ke berhitung. Jadi kemampuan siswa dalam bidang matematika, dia lebih ke perhitungan. Masuk juga di sini fisika, tapi dia lebih ke math ya, matematika. Karena ada bilangan, geometri, dan semua materi-materi ini Mister dan Miss atau Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa dapatkan itu ketika masuk ke link guru belajar. Jadi terakhir saya akan berikan bagaimana caranya ikut serta dalam BIMTEK AKM ini. Ya,
selanjutnya setelah kita ke komponennya, ini juga merupakan komponen AKM ya, literasi numerasi. Setelah itu survei karakter khususkan buat siswa ya. Dan terakhir survei lingkungan belajar. Di sini guru semua terlibat sama kepala sekolah. Oke, lanjut. Untuk kemampuan yang tadi ya, ini yang tadi literasi membaca dan numerasi. Saya kira di sini sudah jelas sekali memahami, menggunakan, merefleksikan, mengevaluasi, menyelesaikan masalah ya. Kemudian untuk numerasinya sendiri bagaimana siswa itu menggunakan konsep, fakta, prosedur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika. Lanjut untuk tentu saja di AKM ini akan ada hasilnya Mr. dan Miss. Hasilnya inilah yang akan menggambarkan dua kemampuan siswa tadi, khususnya dalam literasi membacanya dengan numerasinya. Apa yang akan kita lakukan dengan hasilnya ini akan diadakan pelaporan. Nah, pelaporannya ini tidak seperti UN. Maksudnya kalau UN dia per anak ya, nilainya seperti ini, tidak. Tapi kalau dia hasil dari AKM itu, dia itu menggambarkan keseluruhan. Jadi tidak individual. Dia keseluruhan, khususnya pada mapel ya, satu mapel, misalnya bahasa Inggris, oh keseluruhannya seperti ini, kurangnya seperti ini, pembelajarannya masih kurang seperti ini. Terus apa yang terjadi ketika sudah keluar atau pelaporan AKM ini dari setiap mapel itu sudah muncul? Nah, tentu saja ini digunakan sekolah untuk perbaikan, feedbacknya kembali ke sekolah itu sendiri. Dia akan adakan perbaikan, misalnya, oh masih mungkin gurunya butuh dikasih training ini, kasih ini. Jadi gitu, kembali lagi ke perbaikan pembelajaran di sekolah. Oke. Baik, dengan ini harapannya ya, harapan tujuan akhirnya dengan asesmen kompetensi minimum, literasi dan numerasi, semoga para siswa kita mampu menghadapi abad atau menyelesaikan semua masalah di abad 21 ini, khususnya penggunaan teknologinya, terus penyelesaian masalah yang kompleks di kehidupan mereka sehari-hari. Baik, saya mungkin bisa itu tadi secara singkat, Mr. dan Miss, penjelasan tentang asesmen nasional dan itemnya asesmen kompetensi minimum yang saya sudah jelaskan, yang saya sudah paparkan tadi. Yang sesi kedua yaitu bagaimana sih untuk bergabung atau mempelajari lebih mendalam tentang seri asesmen kompetensi minimum. Nah, inilah tujuannya saya, Mr. dan Miss. Saya mengajak teman-teman semua, jadi silahkan Mr. dan Miss yang sudah memiliki SIM PKB, silakan login di SIM PKB-nya. Jadi di SIM PKB itu akan di SIM PKB itu akan atau kita klik langsung ini https guru belajar yang di bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman Mr. dan Miss akan diberikan materi-materi, intinya BIMTEK ya, bimbingan teknis tentang asesmen kompetensi minimum. Alhamdulillah kalau tidak salah Mr. Ansar juga sudah bergabung. Saya di angkatan kedua kayaknya, jadi ya saya mengajak lagi yang lain yang sudah memiliki SIM PKB, silakan mulai di angkatan, kayaknya sekarang angkatan 3, boleh silakan bergabung supaya lebih bisa mendalami atau lebih memahami materi tentang AKM ini. Ini contoh, jadi ini tadi. Jadi ini kita klik ini saja, atau kita masuk melalui, saya biasanya masuk melalui SIM PKB saja. Ya. Untuk selebihnya ini adalah contoh-contoh saja, contoh yang jenis-jenis soal yang berbentuk AKM ya. Misalnya sih literasi membaca. Di sini numerasi. Jadi teks informasi, teks fiksi. Kalau bahasa Inggris masuk sekali karena banyak bacaan, dan kalau alhamdulillah kalau selama disuruh kan di dalam pembuatan masuk belajar di guru belajar ini, pembuatan AKM ini BIMTEK-nya, nanti teman-teman disuruh akan diminta membuat satu soal. Nah, kemarin alhamdulillah saya buat satu soal bahasa Inggris,
yang berbentuk ini kan, yang literasi membacanya. Dan sejauh ini alhamdulillah untuk materi bacaan reading karena mungkin ini ya tidak ada kesulitan yang ini karena rata-rata bacaan-bacaan yang di bahasa Inggris ya TOEFL atau IELTS itu rata-rata dia sudah memasukkan komponen AKM ini yang betul-betul anak kayak seperti ini. Yang betul-betul bacaannya itu disuruh menelaah atau yang hot, yang seperti itu. Jadi seperti ini bacaan-bacaan. Contoh soal kelas 11. Ini misalnya ekonomi nih. Miss Ayu, 5 tips keuangan untuk kamu. Hemat. Nah, jadi soalnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi bukan lagi dia intinya seperti ini soal-soalnya dia lebih ke faktual di kehidupan sehari-hari kayak gini. Jadi ini bisa ekonomi nih, 5 tips keuangan terus tadi oke. Terus bahasa Indonesia juga masuk sekali untuk teks literasinya, AKM-nya. Nah, ini contoh numerasi, contoh soal numerasi. Jadi kalau kita perhatikan masing-masing item soal itu seperti betul-betul anak-anak atau Ananda disuruh betul-betul mengilustrasikan itu. Misalnya, Fitri akan membuat bolu kukus. Setiap resep ia memerlukan 0,5 kilogram gula. Jadi dia betul-betul akan ini kan kehidupan nyata kayak membuat kue begitu. Jadi dia betul-betul diarahkan ke kehidupan nyata yang intinya mereka akan gunakan ini nanti setelah tamat dari sekolah. Misalnya seperti itu. Karena ini kan, ya inilah contoh-contoh soal AKM ya teman-teman, Mr. dan Miss. Kalau ada, ya ini juga ini pendapatan penduduk. Miss Ayu bisa ini, Dik. Ekonomi. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama. Oke. Jadi dia membandingkan dua negara pendapatannya. Dan soal-soalnya juga kayak begini, tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B. Jadi soal-soal ini meminta siswa menstimulasi jawaban itu dengan ya betul-betul intinya dia harus menggunakan numerasinya, literasinya, dan membayangkan ini bagaimana ini. Karena kalau kita soal UN yang biasa yang kita buat, biasanya dia terlalu kaku. Nah ini tidak, dia lebih ke faktual. Oke, lanjut. Contoh numerasi lagi. Ini bisa jadi soal ekonomi nih. Dewan Ekonomi Internasional memiliki program membantu negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas menerima program tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Jadi begini bentuk soalnya. Jadi bukan, jadi kalau misalnya siswa jawab iya, nanti dia menjelaskan kira-kira kenapa bisa mereka menjawab ya, apa alasannya. Jadi seperti itu, dia lebih ke itu reasonable. Oke, nih lanjut ke untuk selanjutnya survei karakter. Ini soal termasuk AKM, lembar AKM selanjutnya akan dikerjakan oleh siswa, survei karakter. Nah, kurang lebih soal-soal cerita sih, soal-soal cerita. PPKN-nya masuk di sini menurut saya. Dan terakhir, waktu-waktu pengerjaannya. Iya. Baik, saya aktifkan dulu. Saya aktifkan mana nih? Baik, ada yang ingin bertanya mungkin? Atau ada yang ingin menyampaikan? Tunggu. Mr. dan Miss, ada yang ingin silakan diaktifkan saja, saya bingung ini yang mana. Bentar. Oke, silakan diaktif. Yang ingin memberikan komentar atau Saya boleh, Miss. Saya, Miss. Silakan, Mister. Tunggu dulu. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mana muka? Jadi Tunggu. Kok nggak mau hilang ini? Ya, silakan. AKM ini goalnya apa? Maksudnya
apakah kita nanti ada kelanjutan setelah AKM, apa kelanjutannya? Apakah nanti ada pembinaan bagi yang grade-nya di bawah, atau ada grade yang di levelkan buat guru yang sudah AKM ini, atau bagaimana? Yang pertama itu. Yang kedua, kita nanti akan diarahkan membuat soal seperti yang Miss buat soal itu ya, gitu ya? Iya. Itu bagaimana kita menginput data atau soal itu yang tadi kayak data-data faktual itu, sementara di saat yang bersamaan waktunya itu nggak cukup, kayaknya nggak cukup kalau untuk yang faktual ya, yang Miss bilang faktual. Apakah memang sudah ada contohnya atau kita buat yang baru? Itu aja dulu. Makasih ya. Iya, makasih Mister. Ada lagi? Jadi seperti ini, saya coba menjawab pertanyaan dari Mister Rudi. Syukran Mister pertanyaannya. Jadi AKM ini saya kembali lagi ke tujuan dari AKM itu sendiri, Mister. Dia itu berbeda ya. Dia berbeda dengan UN. Mungkin perbedaannya saya perlihatkan dulu. Ini Miss Ayu pulang ini. Sampai bisa dilihat. Jadi untuk Mister bisa dilihat ya. Jadi tujuannya itu dia jauh sekali berbeda dari ujian nasional. Kalau ujian nasional dia lebih ke personal siswa, menentukan kelulusan siswa, terus dia lebih ke kognitifnya, lebih cenderung daripada kualitas. Oke. Kemampuannya. Oh itu iya. Sedangkan asesmen nasional itu pemetaan saja. Kualitas pelajaran baik dari guru maupun dari siswa. Keduanya itu akan menjadi masukan. Nah, masukannya gitu. Buat sekolah Iya. untuk meningkatkan, ya itu tadi, kembali lagi ke sekolah, bagaimana dia bisa. Maksud saya, oke Miss. Maksud saya ada pemetaan lagi nanti ya. Iya. Jadi ini Mister. Jadi ini adalah potret hasil dari AKM itu. Umpan balik. Oh iya. Hasil AKM ya, itu. Semoga. Potret atau kualitas pembelajaran satu. Kualitas pembelajaran. Sip. Iya. Kalau kaliber Miss Isra mah udah kaliber potretnya udah bagus nasional ya. Amin. Oke. Ya, lanjut. Intinya itu ada feedbacknya. Feedbacknya itu kembali ke peningkatan kualitas sekolah kita masing-masing gitu. Ya, jadi misalnya di sini kurikulum bisa menyusun kembali programnya, apa yang dianggap kurang dari hasil AKM ini. Nah, ini nih. Sip. Ya. Thank you. Ya. Syukran. Apalagi tadi? Yang kedua apa tadi? Soalnya kita yang kita buat sendiri atau ada contohnya terus kita modif saja. Ya. Makanya kalau Mr. Rudi bergabung di BIMTEK AKM-nya, itu akan diajarkan cara membuat soal lebih mendetail lagi daripada yang saya jelaskan. Iya, ada pelatihannya ya. Karena yang saya itu Mr. kemarin, saya kan lebih ke literasi Mr. ya, bahasa Inggris toh. Saya fokus di situ. Jadi sampai nanti belum ada pengumuman. Oh iya, berdoa ya, sujud syukur nanti. Oke, semangat. Jadi untuk literasi membaca Mister sama numerasi, jelas sekali di situ akan ada nanti di situ apa-apa poin-poin KD-nya dari setiap kemampuan literasi ya dan numerasi. Yeah. Okay. Ada KD-nya sesuai KD berarti ya? Iya. Ada KD, ada contoh soal. Jadi seperti ini. Misalnya dia memahami teks. Bentuk soalnya seperti ini. Tapi arahnya nggak ke arah konten ya? Jadi bukan mengukur konten nanti ya? Iya. Ini betul. Iya. Ini saya lupa tadi bentuk soalnya. Ternyata di sini nih. Pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Tapi seru Mister kalau kita masuk. Mister kalau kita masuk di itunya toh di SIMPK Beta terus masuk di guru. Mana sih grupnya? Guru belajar ada tadi. Guru belajar baru kita masuk. Nah ini nih. SIMPK guru belajar. Iya. Kalau saya masuk, kalau tidak. Ada di SIMPK ya? Iya. Baru apa ya di sana serunya karena kita ada video, ada lebih lengkap lah daripada ini, Mister. Nanti saya bagikan fasilitas ada semua yang kita butuhkan. Iya, saya bagikan kayak modul AKM, jadi ada modul AKM yang bisa diunduh. Tapi masuk
Oh iya, mantap, mantap, mantap. Ah, tapi kan saya SIM sudah masuk PKB ceritanya. nanti saya buka. Saya kan sudah masuk ceritanya, nanti saya bagikan Ki. Karena kalau harus masuk bergabung, di situ langsung Ki di ini kan cara buat soal. Silakan Anda buat soal. Diarahkan. Iya. Gitu. Cara buat soal ini. Wah. Ada syarat nggak masuk? Masuk nggak ada syarat? Yang penting ada Buka aja SIM PKB. SIM PKB tak? Iya. Iya. Kalau ada Oh, SIM bisa PKB masuk tak ya kan sembarang ya. ada nomornya toh? Nomor ini tak? Nomor apa namanya? UKG. Ada kan, Mister? Ada. Itu yang saya sampai sekarang belum kebuka. Saya coba lagi. Iya. Kadang susah banget bukanya SIM PKB saya. Itu jibuk anunya. Ya wes, nanti saya lihat guru belajar berarti ya. Iya, guru belajar. Siap. Hmm. Oke, ada pertanyaan yang syukran Mister Rudi. Mister Arman. Oke. Mau kalau lagi 3 menit, lagi 5 menit. Saya kira cukup mungkin atau bagaimana, ada tanggapan Mister Ya, Arman? Miss Isra. Ya. Tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Arman. Sudah ada ini, artinya sudah langkah pertama menuju ke pemateri nasional ini, Miss Isra ini. Insya Allah, Mister. Iya, mantap. Tapi Miss Isra. makan-makannya didahulukan, makan-makannya dahuluin ya berarti. Iya. Ini Miss Isra, saya iya. dapatkan informasi tentang AKM ini sendiri. Oke. Bahwa yang murid yang menjadi peserta AKM itu sendiri nanti itu adalah bukan semua murid Betul. pada angkatan tersebut ya. Iya, betul. Misalnya kalau kelas 11 bukan semua kelas 11. Bukan semua. Tapi betul. tadi ada standar-standar yang ditentukan oleh nasional itu sendiri. Tadi kalau tidak salah ada 45 ya. 45. Kalau jumlah siswa kita yang sedikit, Miss, jumlah siswa kita yang kelas 11 nanti atau yang sudah kelas 10 ini kan cuma 25, Miss. Kira-kira bagaimana cara pengambilan sampelnya sebagai peserta AKM nanti tuh, Miss? Untuk itu, Mister, kemungkinan besar 10 ditambah dengan kelas 11. Kalau masih tetap tidak cukup. Kalau misal tidak cukup, kan 10 tambah 11. Kalau memang misalnya tidak cukup, ya mungkin sepertiganya. Tapi saya akan tanyakan nanti, Mister. Berarti saya akan tanyakan bagaimana siswa yang kurang. Iya. Saya tidak kepikiran. Iya. Karena di negeri kan jumlah banyak siswa kita ini kurang sekali. Iya, betul-betul. Kalau banyak kan berarti tinggal diambil 45 orang. Betul. Yang dimana yang mengambil teknik sampelnya kan adalah sekolah yang bersangkutan ya. Iya. Cara pengambilan sampelnya apakah yang ranking 1 sampai ranking 10 dari setiap kelas itu, sehingga kalau ditotalkan sampai 45 orang. Iya. Oke, Saya izin live ya. Iya, Mister. Saya izin live ya. Oke. Ya, oke, makasih. Ya, Mister Oke, Arman. itu saja kayaknya, Miss. Siap. Iya. Bisa akan tanyakan dan Oke. saya minta bergabung teman-teman di yang punya SIM PKB, silakan bergabung supaya lebih mengetahui dan mengenal secara langsung lagi, lebih mendetail. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah hampir juga habis waktu ini. Terima kasih Mister Arman, Mister Hasan, Miss Dewi, Miss Fitri. Ya. Sama-sama. Ya, mohon maaf Mister kalau masih terkendala jaringan dan masih kurang lengkap materinya. Insya Allah nanti ya. Terima kasih.